Haleluya. Sahabat Salam, saudaraku. Selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi yang saudara-saudara saksikan tadi itu adalah murid kita, murid Pusat Seminar Bukit Gibeon semester 1. Ya. Jadi lagi menjalani semester 2, ya. Iya, menjalani semester 2. Mereka bentar lagi mau diutus, kira-kira 1 tahun lagi ya, belum belajar ilmu berkhotbah. Jadi hari ini di-push dulu ya untuk tetap bisa memberitakan Injil. Nah, ini adikku ini yang pertama tadi kita lihat, baru inilah pertama kali main musik. Ya, kita lihat seperti apa tadi hasilnya. Itulah, itu pertama kali. Bagaimana nanti yang kedua, yang ketiga. Amin. Ya, hari ini saudaraku kita belajar tentang apa yang disampaikan oleh adik kita tadi mengenai cemburu. Ya, tadi dia bertanya siapa yang pernah cemburu di sini? Tua mama nama teh ya cemburu. Ate. Lajang-lajang pernah ya cemburu? Hah? Pernah ya cemburu anak-anak gadis? Mungkin cemburu pernah. Cemburu, saudaraku, adalah perasaan emosi negatif yang dicampur dengan rasa takut kehilangan. Itu cemburu. Ya. Kita melihat seseorang yang kita sayangi berjalan dengan orang lain. Ya kan? Itu kita rasa cemburu ada. Kenapa? Karena kita takut kehilangan orang tersebut. Benar enggak? Itu makanya Tuhan katakan cemburu itu tidak boleh, karena kasih tidak cemburu, ya kan? Buah-buah roh itu kasih tidak cemburu, ya. Jadi molona adong na cemburu-cemburu, ada yang cemburu-cemburu perlu pikirkan, berarti aku nggak memiliki kasih. Benar, karena gini. Firman Tuhan katakan kamu memang berasal dari dunia, tapi kamu warga sorga. Apa artinya di situ? Kita adalah warga surga yang tidak mengikuti sistemnya dunia. Sistemnya dunia apa? Selalu aku bilang cemburu tanda sayang. Padahal firman katakan kasih tidak cemburu. Ya, itu sistemnya dunia membuat supaya apa? Supaya kita tergila-gila dengan dunia ini dan mengikuti aturan-aturan dunia ini. Kan jelas firman Tuhan katakan kita ini warga sorga, walaupun kita berasal dari dunia, ya. Jadi mulai sekarang saudara-saudariku janganlah cemburu. Percaya kalau memang itu milikmu, jungkir balik pun dia tetap milikmu, ya kan? Kalau memang dia itu dah untukmu, disembunyikan dalam lemari pun dia tetap untukmu. Jadi gak usah cemburu, ya. Nah, saudara yang terkasih, di 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 6 dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang dope biarta masih ada rasa takut kita, masih ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut tidak mendapatkan, ada rasa takut lapar, ada rasa takut masa depan. Aduh, bagaimana ke depannya ya? Ya kan? Ini firman yang sangat membuat kita untuk lebih termotivasi lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita sudah agak merasa takut, miliki kasih yang sempurna. Amin. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, jadi untuk tidak takut miliki kasih yang sempurna. Saudaraku, kita lihat hari ini pelajaran hal ini, bagaimana orang-orang Israel, bagaimana orang-orang pengikut-pengikut Yahshua
itu mengikut Yesua bukan karena kasih yang dimilikinya, tapi karena mujizat-mujizat yang dialaminya. Ya, kita buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tapi kita nggak membacanya. Saya akan memberikan pelajaran dari Yesua memberi makan 5.000 orang. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ada 7 pelajaran dari pasal ini, ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Pelajaran pertama yang kita ambil adalah di ayat pertama dan ayat kedua. Sesudah Yesua berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara, ada banyak orang mengikut Yesua bukan karena dia cinta Yesua, tapi karena ingin melihat mujizat-mujizat. Ada banyak orang mengikut Yesua karena ingin mendapatkan sesuatu. Apakah kita di tempat ini seperti itu? Apakah kita mengikut Yesua karena Yesua telah menyembuhkan kita? Apakah kita mengikut Yesua karena Yesua telah memberikan kita berkat? Tapi marilah kita menjadi pengikut Yesua karena memang kita mau mengikut Dia. Amin. Tidak ada alasan untuk mengikut Yesua, tapi hanya karena kita punya kasih. Ya, sarupa itu pasangan, sama itu seperti pasangan. Tanya pasanganmu, tanya lu begini, yang, ya kan? Kok kamu mau sama aku? Gitu. Kalau dia berkata, aku mau karena kamu cantik, itu kemungkinan nanti dia 70 tahun lagi kamu keriput, kamu akan ditinggalkan. Ya, pastikan itu ya. Tapi kamu juga nanti kalau ditanya orang lain, kenapa kamu mau sama aku, katakan, aku mau samamu tanpa alasan. Aku sayang sama kamu karena aku memang sayang sama kamu. Ya, kalau ada alasan memang dia menyayangimu, kemungkinan kalau alasan itu hilang, dia nggak menyayangimu, benar nggak? Betul kan? Kita kerja di suatu tempat dengan alasan hanya karena untuk dapat duit. Kalau kita nggak dapat duit di tempat itu, mau nggak kita kerja? Nggak mau. Sama seperti mengikut Yesua. Kalau kita mengikut Yesua hanya karena mendapatkan sesuatu, ketika kita nggak mendapatkan sesuatu itu, maka rasa bosan mengikut Tuhan itu hilang. Jadi sekarang ubah motivasi kita. Mari kita mengikut Tuhan bukan karena mendapatkan sesuatu. Amin. Tapi marilah kita mengikut Tuhan karena memang kita sayang dan memiliki kasih kepada Tuhan. Haleluya. Percaya saudaraku, orang yang mengikut Tuhan itu diperhatikan Tuhan. Ya, itu pelajaran kami tadi malam. Ya, Bang Berlin kan? Orang yang mengikut Tuhan diperhatikan Tuhan. Ya, poin kedua yang kita pelajari di ayat ini adalah di ayat ke-5 dan di ayat ke-6 dikatakan begini. Ketika Yesua memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Saudaraku, pada waktu itu Yesua lagi berjalan, banyak orang mengikut dia karena ingin mendapatkan mujizat. Itu Yesua tahu. Yesua tahu apa motivasi saudara mengikut Yesua. Tapi percayalah, Yesua akan memberikan kebutuhanmu. Dia telah memikirkan, ini harus makan, ini harus hidup, ini harus melakukan kehendakku. Makanya Yesua berfirman begini, jangan kamu khawatir akan hari esok. Burung pipit itu dipelihara, bahkan bulu mata kita itu terjatuh kalau ada izin dari Elohim. Bayangkan. Artinya, segala sesuatu terjadi itu harus izin Elohim. Berarti termasuk saudara kelaparan, itu harus izin Elohim.
termasuk saudara mendapatkan masalah, itu harus izin Elohim. Kurang apalagi saudaraku, kalau segala sesuatu izin Elohim adalah yang terbaik bagi kita. Kan kita mendapatkan masalah, itu udah izin Elohim. Kalau udah izin Elohim, berarti udah Elohim perhitungkan untuk solusinya. Benar kan? Amin saudaraku yang terkasih. Nah, itulah saudaraku, itu pasti Yahshua pasti perhatikan kita. Yahshua perhatikan orang banyak. Ku beri makan apa mereka ya? Bukan ku beri satu permintaan, bukan. Ku beri makan apa mereka ya? Filipus, kita beri makan apa mereka? Dikatakan di situ, Yahshua tahu karena untuk mencobai Filipus. Karena dia mau lihat, kamu telah mengikut aku sekian tahun, seberapa besar imanmu. Nah sekarang kita sudah mengikuti Yahshua berapa tahun? Udah berapa tahun Bapak Ibu? Kalau aku mengikuti Yahshua mungkin 10 atau 5 tahun belakangan ini. Ya, sudah seberapa kita mengandalkan Tuhan? Sekarang kita udah jarang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang terluka udah mengandalkan handiplas. Iya kan? Kalau zaman dulu, orang-orang tua dulu kan, terluka masih mengandalkan imannya melalui daun-daun. Ipoles madauni, bikinlah kayak yang terluka kan. Malum di. Itu kan iman dia. Iya kan? Benar enggak? Ya. Kalau ada misalnya hujan, ya dia terobos aja. Sekarang udah enggak lagi, orang udah takut. Ya, udah banyak orang takutnya sekarang. Karena memang belakangan ini dunia lagi memberi virus ketakutan supaya kita makin takut. Jadi makin takut deh tenang nama ngulon. Makin takut kan? Ada nggak umur sekarang yang 100 tahun? Nggak ada kan? Udah jarang. Ada pun itu udah jarang. Harusnya ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena dokter lengkap. Beda dengan dulu, dokter nggak lengkap, tapi umur dulu makin hebat. Obat lengkap, beda dengan dulu, obat nggak lengkap. Iya kan? Semua jenis teknologi bisa melihat penyakit. Aleu godang mati sonarin aposo. Iya kan? Semua jenis teknologi bisa melihat penyakit apa yang dikandung ini, penyakit apa ini, penyakit apa ini. Tapi terbukti umur orang sekarang makin berkurang kok. Jadi apa lagi yang kita andalkan kalau bukan Tuhan? Kita mau mengandalkan kesehatan? Enggak. Kita mau mengandalkan teknologi? Enggak. Ya, mau mengandalkan panjang umur? Enggak. Seperti yang kami belajar tadi malam. Capek-capek kita mencari harta di dunia ini sampai kita lupa kesehatan kita dan lupa bersyukur kepada Tuhan saat kita mendapatkan loasau inabzia habiallahota. Ya kan? Kita udah dapat ini semua apa yang, tapi lo asau asalau. Ini apa gunanya? Jadi saudara, mari kita datang mengikut Tuhan karena kita memang cintakan Tuhan, kasih akan Tuhan, percaya Tuhan perhatikan kok kebutuhanmu, percaya Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadikanmu sejak dari kandungan di antara jutaan benih. Di antara jutaan benih yang ada dalam kandungan yang menemui sel telur, saudaralah yang jadi, saya yang jadi. Itu kan mujizat Tuhan. Bukan tanpa kebetulan Tuhan bilang, sejak dalam kandungan aku menenun engkau. Ditenunnya kita Bapak Ibu satu persatu. Makanya telinga kita dengan kawan kita itu beda. Bereng mojo, telinga indung ami. Beda doh, bang nasarupa doh. Beda doh kan? Nggak ada yang sama. Cara Tuhan melukis kita itu sangat hebat. Dibuat kita beda-beda. Tidak ada manusia di dunia ini yang persis sama. Kalaupun dia kembar pasti ada bedanya. Kalau memang sama sekali, itu mungkin beda detik dalam lahirnya. Pasti ada bedanya. Nggak mungkin enggak. Itulah cara Tuhan melukis kita. Ya, jadi ikutlah Tuhan saudaraku. Tuhan pasti perhatikan. Amin. Nah, poin selanjutnya dikatakan di sini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus melihat
5.000 orang laki-laki. Ya kan? Belum ibu-ibu. Ya, belum anak-anak. Masih 5.000 orang laki-laki. Filipus berpikir seperti ini. Kalau ku beli pun roti yang mahal dan yang besar, nggak mungkin cukup lah kepada 5.000 orang ini. Kalaupun cukup, akan secuil-secuil. Mereka hanya tidak bisa kenyang, tapi mengotori gigi katanya. Iya kan? Filipus mengandalkan pikirannya. Dia tidak bisa melihat Tuhan bisa mengadakan mujizat. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang terlalu mengandalkan pikiran kita. Mana mungkin anakku bisa kuliah sementara gajiku hanya 5 juta sebulan, 4 juta sebulan, 3 juta sebulan. Mana mungkin anakku bisa kuliah? Mana mungkin anakku bisa kuliah? Aku hanya petani kecil. Alta bereng mak. Banyak petani-petani sekarang yang anaknya kuliah. Banyak kan? Banyak petani sekarang, banyak orang-orang kecil, orang-orang berdagang anaknya jadi polisi. Banyak yang jadi dokter. Banyak. Dari mana itu? Itu mujizat Tuhan. Amin. Jangan kita katakan tidak mungkin, saudaraku. Segala sesuatu itu akan terjadi kalau kita sudah menjalaninya. Segala sesuatu itu akan dapat kalau kita sudah menjalaninya. Kadang-kadang memulai yang susah. Sarupa itu do inang-inang. Inang-inang kalau pergi ke tujuan ke supermarket beli minyak makan, sampai di rumah di minimarket itu bisa ikut sabun. Iya, bisa ikut entah apa lagi tuh, cap, bisa ikut bedak. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia telah menjalaninya. Jalanilah Bapak Ibu. Ada seorang itu kita belum kredit sepeda motor. Oh lo tapi kiri, aku nggak mungkin bisa kredit sepeda motor. Tapi saat udah dikredit, tahu-tahu 10 tahun, 10 bulan berikutnya udah lunas. Itu kan Bang Berlin, lunas kan? Enggak. Kalau dari awal dipikirin nggak mungkin. Tapi karena dijalani, maka segala sesuatu mungkin. Amin. Maka jalanilah dulu hidup ini bersama Tuhan. Itu pasti mungkin. Jangan langsung dipikirkan di awal, nggak mungkin aku bisa. Sama seperti Filipus. Nggak mungkin ini 5.000 bisa makan Tuhan hanya dengan roti yang mahal sekalipun. Ya, kalau masih kita logikakan mujizat Tuhan, itu namanya bukan mujizat. Amin. Mujizat itu tidak ada logikanya. Bayangkan Elia mendapatkan daging dari burung elang, burung Raja Wali. Burung elang itu makan daging, tapi disuruh Tuhan burung itu mengantar daging kepada Elia. Bayangkan itu. Itu mujizat namanya. Kadang-kadang mujizat itu jangan dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mujizat itu jangan dipikirkan. Ya, kalau kita pikir bagaimana caranya? Bagaimana caranya ya? Tuhan perintahkan begini, angkatlah tanganmu dan berserahlah maka aku akan turun tangan. Meledang tangkat tangan tai, dan turun tangan Tuhan tai. Jadi harus kita angkat dulu berserah. Tuhan, aku pasrahkan kepadamu ke depannya ini. Bagaimanapun Tuhan mau, aku siap. Haleluya. Harus siap Bapak Ibu, percaya. Ya, walaupun kita di sini orang-orang kecil, kita menganggap Zakeus itu orang kecil tapi diperhatikan Tuhan. Di antara mereka-mereka yang besar. Zakeus orang kecil tapi diperhatikan karena dia memanjat pohon. Dia terperhatikan. Ya, mari kita orang-orang kecil, kalau saudara orang kecilnya aku nggak mungkin, jangan. Hari ini kita lihat, ya. Filipus yang sudah murid Yesua pun berkata gak mungkin. Tapi kita lihat dia selanjutnya. Di ayat 8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Seorang anak mempunyai roti. Mungkin Yesua berkata seperti ini, kita kasih makan apa lah itu ya. Mungkin anak-anak berkata seperti ini, ini 5 roti dan 2 ikan.
Perhatikan tulusnya anak-anak itu. Ini 5 roti dan 2 ikan, dalam pikirannya ya udah ini aja kami bagi-bagi. Ya kan? Ini ajalah kami bagi-bagi 5 roti dan 2 ikan ini. Kalau udah dewasa nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan keinginan-keinginan yang lain. Itu anak-anak itu belum punya keinginan-keinginan yang luar biasa itu. Kita kan udah punya keinginan-keinginan yang keinginan duniawi. Kalau anak-anak itu yang penting makan, sehat. Itu yang perintah Yahshua katakan. Iya kan? Bukankah tubuh, bukankah hidup lebih penting dari pakaian? Itu dilakukan oleh anak kecil. Mereka lebih mementingkan hidup. Kalau dikasih pakaian tambah senang, tapi mereka nggak memikirkan untuk bergaya. Enggak. Itu makanya Yahshua perintahkan begini, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Sebab siapa yang mau masuk kerajaan sorga harus sama seperti salah seorang dari anak kecil ini. Mengapa Yahshua berkata seperti itu? Karena dia tulus mengikut Yahshua. Kalau anak-anak udah mengikut Yahshua, mereka tulus. Ya kan, kadang-kadang dia udah tulus dia ada anak kon. Kalau dengarkan khotbah pun ributnya itu tulus. Ya. Artinya gini saudaraku, dia ribut itu enggak untuk suasana mengganggu, bukan. Tapi saat dia udah paham mengikut Yahshua begini, maka itu yang dilakukan sampai besar. Ya, makanya perlu anak-anak itu dididik dari kecil. Amin. Tuluslah. Seorang anak-anak tulus dia. Ini Tuhan 5 roti dan 2 ikan beri makan itu 5.000 orang. Yang diperhatikan adalah tulusnya. Mari kita tulus mengikuti Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mereka datang. Ini kalau ada sekolah minggu, wah senang sekali adik-adik itu sekolah minggu itu datang. Gua ganti bajuku, walaupun nggak mandi ganti bajuku, datang sekolah minggu. Molo hita nggak belga, molo dong kebaya nggak mulai berpikir dan tu gereja. Iya kan? Kalau nggak ada maskara, udah mulai berpikir nggak ke gereja. Anak kecil mau jorok pun disuruh datang ke gereja, datang dia. Ya, tapi kitalah sebagai orang tua yang mau melihat kan, membekali mereka. Artinya apa? Tulusnya datang kepada Tuhan. Amin. Lalu dikatakan di situ, kata Yahshua kepadanya, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. Suruhlah orang itu duduk. Dalam Yeremia dikatakan, menanti-nanti pertolongan Tuhan dengan diam diri jauh lebih baik. Menanti pertolongan Tuhan dengan diam diri artinya kita berdiam diri, berdoa, menyembah Tuhan, lalu kita nantikan pertolongannya sambil kita melakukan aktivitas kita. Ya, bukan berarti hanya berdiam diri doa terus meiti jewi dan kerejo daong. Tong do karejo le, terserah tu Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Lalu kita ya udah, karena udah kita serahkan ngapain lagi pusing? Iya kan? Alangkah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, kata Yeremia 3 ayat 20 berapa itu? 26 ya. Ya, suruhlah orang itu duduk. Artinya saudaraku, untuk kebutuhan pokokmu itu sudah menjadi jaminan Tuhan. Amin. Kalau hanya untuk makannya saudaraku, itu sudah menjadi jaminan Tuhan bagi kita. Ya, jadi jangan khawatir lah kita nggak makan, jangan. Itu sehat kok. Hari berkah minang nagila jalan-jalan nih. Pernah dilihat ada orang gila di jalan-jalan itu, sehat kan? Bahkan jauh lebih sehat dari kita. Nah hari ini kita dikasih kewarasan yang luar biasa. Masa kita masih berpikir takut kekurangan? Bukankah kebutuhan pokok kita adalah janji Tuhan? Jangan kamu khawatir terhadap apapun. Bunga bakung itu yang indah, itu dipakai Salomo. Sekarang yang indah, besok dibuang Tuhan. Jadi jangan khawatir untuk kebutuhan pokok kita, karena Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Ya. Pelajaran selanjutnya yang kita lihat dari sini adalah
Di ayat 11, lalu Yosua mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Saudaraku yang terkasih, ketika saatnya Tuhan memberkati saudara, bukan hanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan sampai lebih 12 bakul. Itulah kalau saudara-saudaraku mengikut Tuhan. Diberkati bukan hanya sampai aku kenyang, bukan, tapi sampai lebih. Kumpulkan, dan pesannya kumpulkan, jangan ada yang terbuang. Pesannya jangan ada yang terbuang, artinya kelebihan dari saudara itu, kelebihan dari materi yang saudara punya, itu berikan ke orang lain. Jangan numpuk di saudara sendiri. Tuh, amin. Firman Tuhan katakan di Lukas, apa itu? Ukuran-ukuran Tuhan adalah ukuran yang digoncang, dipadatkan, dan tumpah. Artinya tumpah itu adalah milik orang lain. Ya, tidak semua yang kita cari itu kita nikmati, enggak. Enggak semua yang kita cari kita nikmati. Kita juga harus memberikan kepada orang lain. Orang lain juga menikmati yang kita cari. Ya, kalau semua yang kita cari yang kita nikmati, gaji 5 juta sebulan, tatu harma boras 5 juta sebulan, talang sendiri, ya kan, harus beli juga yang lain, ya kan, harus kasih ke yang lain, ya kan, karena kita nggak bisa menikmati semua apa yang kita cari itu, nggak bisa, ya, tapi harus berbagi dengan yang lain, amin. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, percaya saudaraku, ikutlah Tuhan dengan tulus, dengan setia, bukan karena mujizat yang dia punya, bukan. Ya, terus saudaraku yang terkasih, apa dikatakan di situ? Percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara saudara, percaya. Ya, selanjutnya dikatakan jangan mengandalkan pikiran kita seperti Filipus tadi. Nggak mungkin Tuhan mereka bisa makan. Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan pikirannya dan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Ya, tidak usah ragu, Tuhan itu Tuhan yang hidup kok. Ya, saudaraku, duduk dan berdiam dirilah menanti pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Percaya saudaraku, kalau kita sudah mengikut Tuhan, bukan hanya sampai kenyang, tapi sampai berkelimpahan, tertumpah, harus sisa 12 bakul. Kita nggak tahu berapa yang hadir di situ. Yang pasti 5.000 laki-laki, belum ibu-ibu yang bawa plastik. Masih hanya laki-laki tuh loh, belum anak-anak. Ya, yang pasti tuh mungkin lebih dari 5.000. Nggak semua mungkin laki-laki membawa pasangannya. Ya kan? Tapi yang pasti berapapun jumlahnya, Tuhan bisa cukupkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, berapapun luasnya ladang kita yang sepetak itu, Tuhan bisa membuat orang dari situ sekolah, membuat anak-anak dari situ sekolah ke perguruan tinggi. Ya kan? Sikitnya tanahku amang pendeta, macam mana lah ini, mana mungkin lah aku bisa mengkuliahkan anakku, katanya kan. Aduh, itu padiku itu setiap ditanya ngeluh, gimana kabarnya bu? Aduh, padiku banyak kali tikus, amang pendeta, udah dimakani tikus padiku, ngeluh aja terus. Tapi giliran ditanya, anak pertama di mana bu? Iya, itulah Pak Pendeta, udah tamat akpol, katanya. Ya kan? Ada banyak seperti itu. Anaknya tamat di mana-mana tapi ngeluh saja kerjanya. Jangan kita seperti itu. Amin. Kita harus bersyukur, ya. Dalam rasa syukur ada kekuatan Elohim untuk mencukupkan kebutuhan saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.